Tadi malam Jokowi beri kabar genting untuk warga RI, jangan pilih capres yang pro AS dan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo dengan tegas menyebutkan bahwa dalam momentum pemilihan Presiden RI berikutnya, yang paling penting adalah bagaimana keberanian dari Presiden RI berikutnya untuk menjaga kebijakan yang telah ada saat ini, seperti kebijakan hilirisasi industri. Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa. Misalnya, kebijakan hilirisasi industri, ungkap Jokowi. Dikutip dari akun Instagramnya, menurutnya, kebijakan hilirisasi ini merupakan kebijakan yang bisa mendorong perekonomian nasional dan bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Ini kebijakan berani oleh Indonesia yang menghadapi tantangan tidak mudah dan dapat berdampak terhadap ekonomi nasional. Ucapnya, karena itulah, seperti tadi saya sampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional Jakarta, diperlukan konsistensi untuk mempertahankan kebijakan yang telah ada, ujarnya. Jokowi pun menegaskan, terkait pemilihan presiden ini, bukan tentang siapa sosok presidennya, melainkan kesanggupan dan keberanian untuk konsisten terhadap apa yang telah dimulai. Jadi, ke depan saya kira bukan tentang siapa presidennya, melainkan kesanggupan sekaligus keberanian untuk konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai. Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa hilirisasi, khususnya nikel, di Indonesia telah menguntungkan Indonesia, bukan negara lain, terutama China. Jokowi menyebut, nilai ekspor nikel RI telah melonjak menjadi 510 triliun, pada 2022 dari sebelumnya 17 triliun ketika Indonesia hanya mengekspor biji nikel beberapa tahun lalu. Hal ini sekaligus menjawab kritikan ekonom senior INDEF Faisal Basri yang menyebut hilirisasi nikel RI hanya menguntungkan China. Dengan meningkatnya nilai ekspor logam nikel dari hasil hilirisasi, lanjut Presiden Jokowi, maka hasil pajaknya akan lebih besar ketimbang sebelum nikel dilakukan hilirisasi. Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari 17 triliun sama 510 triliun, gede mana, terang Presiden Jokowi.